Alhamdulillah, saya senang banget karena semester ini saya bisa mendapatkan banyak nilai 100 untuk diskusi tutor. Ini dia rahasianya. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi, saya Caipo. Di channel ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, yaitu di Universitas Terbuka atau di UT. Status saya sebagai mahasiswa aktif ya, jadi bukan alumni yang sudah lama lulus. Sehingga informasi yang saya berikan adalah informasi yang terkini. Supaya bisa terus mengikuti kisah perjalanan kuliah saya, silakan subscribe dulu channel ini ya. Yuk langsung aja kita bahas. Pada video kali ini, saya akan membagikan cara menjawab diskusi tuton agar mendapatkan nilai 100. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin memperbaiki nilai diskusi tutonnya. Coba tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan saya nanti, teman-teman bisa mendapatkan nilai diskusi tuton yang lebih baik lagi. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Diskusi memiliki bobot 30% dari nilai tuton suatu mata kuliah. Kemampuan mengerjakan diskusi tuton dengan baik akan memberikan kita nilai yang maksimal, serta membantu kita untuk bisa lebih menguasai dan memahami suatu materi. Kalau kita bisa menguasai suatu materi, tentunya kita akan lebih siap saat menghadapi ujian akhir semester. Alhamdulillah, saya senang banget karena semester ini saya bisa mendapatkan banyak nilai 100 untuk diskusi tuton seperti berikut ini. Nah, gimana sih cara saya mendapatkan nilai 100 untuk diskusi tuton? Ini dia rahasianya. Yang pertama, ketahui aturan main dari dosen atau tutornya. Dalam suatu kelas, seorang guru biasanya punya aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Begitu pula dengan tutorial online. Seringkali dosen membuat aturan-aturan dalam mengerjakan atau menjawab diskusi. Hal ini perlu kita ketahui sedini mungkin. Berikut ini beberapa contoh aturan main dalam diskusi tuton. Sejumlah penjawab pertama akan mendapatkan nilai penuh. Namun, penjawab berikutnya akan dikurangi nilainya karena penjawab terakhir bisa membaca jawaban-jawaban yang sudah masuk, kemudian memilih jawaban yang terbaik. Jika ada jawaban mirip, maka yang dinilai adalah penjawab pertama saja. Menjawab diskusi setelah dosen memberikan jawaban tidak akan diberikan nilai bagus. Bertanya atau menjawab harus secara singkat, jangan bertele-tele. Harus menggunakan referensi artikel ilmiah saja, tidak boleh dari blog misalnya. Tidak boleh menyalin kalimat sama persis dengan referensi. Daftar referensi harus ditulis dengan menggunakan format penulisan daftar pustaka, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan menjawab pertanyaan secara tepat sasaran. Pertanyaan diskusi tuton biasanya bersifat esai, bukan pilihan ganda. Artinya, mahasiswa dituntut untuk mampu membuat jawaban yang runut dan jelas sesuai dengan arah pertanyaannya. Seringkali, pertanyaan diskusi itu sangat panjang, terdiri dari beberapa bagian, yaitu entry point, statement, closing statement, baru kemudian diakhiri dengan pertanyaan. Pastikan kita benar-benar memahami arah pertanyaannya dengan cara menarik benang merah antara entry point, statement, dan closing statementnya. Kegagalan memahami soal akan membawa jawaban kita menjauhi jawaban yang diharapkan oleh penilai. Saya akan membuat video tentang contoh cara memahami pertanyaan diskusi tuton. Silakan klik link di atas ini ya. Yang ketiga, pastikan kamu menulis jawaban secara rapih, jelas, dan mudah dibaca. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menjawab diskusi tuton. Bisa langsung menulis teks di kolom diskusi, atau mengupload file seperti PDF, Microsoft Word, hasil scan, atau foto tulisan tangan. Yang perlu diperhatikan adalah, jika mengetik rumus, simbol, atau huruf Arab, pastikan bisa terbaca dengan benar.
Jika menulis tangan, pastikan tulisan kita cukup rapi dan terbaca. Jika mengirimkan foto tulisan, pastikan pencahayaan terang, tidak berbayang, dan foto tidak blur. Pastikan juga orientasi foto yang dikirim sudah benar, sehingga tidak menyusahkan saat dosen membaca karena tulisannya terbalik. Saya akan membuat video tutorial tentang cara mengetik rumus dengan menggunakan equation pada Microsoft Word. Silakan klik link di atas ini ya. Yang keempat, masukkan gambar agar jawaban kamu terlihat lebih menarik. Diskusi tuton memang menuntut kita menjawab secara esai. Namun, tidak ada larangan untuk menggunakan bantuan gambar dalam menjawab. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk yang pertama, menjelaskan jawaban secara lebih baik dengan visualisasi konsep dan prosesnya. Yang kedua, tampil menonjol serta mencuri perhatian dari antara jawaban-jawaban lain yang berisikan teks semua. Dengan tampil berbeda, maka kita bisa stand out sehingga diharapkan dosen bisa memberikan nilai maksimal yaitu nilai 100. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan cara mendapatkan nilai 100 pada diskusi tuton? Apakah kamu punya saran lain untuk mendapatkan nilai diskusi tuton yang lebih baik? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Kesimpulan menurut saya, diskusi tuton ini sangat bermanfaat untuk membantu kita menguasai dan memahami suatu materi pembelajaran. Apabila kita aktif terlibat dan bersungguh-sungguh, tentunya kita akan mendapatkan nilai yang maksimal. Saya akan terus membagikan kisah perjalanan kuliah saya sampai dengan 4 tahun ke depan secara live. Saya juga akan memberikan penjelasan atau info-info seputar perkuliahan di UT. Tolong bantu sebarkan informasi ini agar semakin banyak mahasiswa UT yang tahu. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Cak Ipo pamit. Dadah.